Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan ada rencana untuk membagikan dividen interim untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Avia. Saham Avia hari Jumat kemarin bisa kita lihat ditutup bertahan di harga 530. Dan secara tren jika kita perhatikan Avia saat ini secara tren masih bergerak sangat downtrend. Satu minggu ini terlihat masih mencoba untuk bertahan di harga 530 karena beberapa kali jika kita lihat menyentuh 530 Avia masih bisa bertahan. Walaupun sempat hari Jumat turun di bawah 530. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa Avia akan bagikan dividen interim sebesar 681,4 miliar. Jadi sebesar kira-kira Rp11 per lembar saham. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen ini, teman-teman harus lihat jadwalnya. Teman-teman harus hold saham teman-teman punya minimal sampai penutupan tanggal 23 Oktober. Apabila teman-teman menjual pada saat tanggal 28 Oktober, teman-teman masih akan mendapatkan dividen. Dan pembayaran dividennya akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober nanti. Dari data broker summary bisa kita lihat pada hari Jumat tidak naik dan turun di harga 535, tapi terlihat ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Avia. Jadi Avia secara pergerakan masih belum oke, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini masih mencoba bertahan di atas harga 530. Avia secara tren masih sangat downtrend dan terlihat masih ada distribusi. Dan pembagian dividennya juga tidak menarik, masih sangat kecil, sehingga saya lihat masih ada potensi Avia untuk melanjutkan penurunan. Jadi harus hati-hati apabila harga 530 minggu depan terlewati, Avia berpotensi saya lihat untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi apabila menyentuh 500 mulai sideways, menurut saya baru menarik untuk coba entry di sekitar support ini. Daripada paksakan untuk coba entry di sekitar harga 530 ke atas. Kan bisa saja hanya technical rebound sementara, mencoba untuk naik di atas 580 ternyata masih gagal. Avia masih ada potensi untuk mulai bergerak turun kembali. Sekarang kita lihat untuk Clio. Secara pergerakan atau secara teknikal, Clio lebih bagus daripada Avia. Walaupun saat ini sudah turun kembali di bawah garis EMA 50, tapi Clio saat ini masih berada di atas garis EMA 150 yang masih berupa support di sekitar angka 605. Dan untuk garis EMA 50 saat ini memang sudah berubah menjadi resisten di sekitar 650. Jadi 2 minggu terakhir ini Clio gagal bertahan di atas support EMA 50. Dan saat ini terlihat mencoba untuk bertahan di atas support 630. Dan dari data broker MACD juga bisa kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan untuk Clio, broker summary-nya jika kita lihat pada pedagang hari Jumat juga tidak naik dan turun, dan terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang terlihat melakukan distribusi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk Clio saat ini menurut saya paling aman apabila mau coba entry itu wait and see dulu, karena saat ini berada di tengah-tengah garis EMA 50 150. Apabila mau spekulatif buy sebenarnya masih bisa, tapi karena jaraknya lumayan dekat dengan garis EMA 50 630 ke 650, apabila berhasil rebound tapi tetap gagal break garis EMA 50, Clio masih ada potensi untuk melemah kembali. Seperti daerah sini bisa kita lihat mencoba untuk rebound bisa, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal turun kembali. Jadi paling aman wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target di sekitar 680 sampai 700, atau tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 600 sampai 650 untuk entry di sekitar support ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham Clio, saat ini masih layak untuk di hold walaupun dalam 2 minggu terakhir ini mulai melemah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ICE yang saat ini sudah mencapai target penurunan di support 6000. Jadi walaupun 2 hari terakhir ini ICE turun di bawah 6000, secara teknikal ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun hari Jumat masih naik di sekitar 5.975, jadi saat ini ICE masih berada di bawah 6.000. Tapi karena candle masih menyentuh 6.000, ini masih belum terkonfirmasi break dan masih berupa support.
Hari Kamis kemarin memang ISE sempat turun bawah 6.000 dengan candle lumayan solid karena memang ini terkena dividend trap karena ISE kemarin membagikan dividen interim. Dan hari Jumat kembali mencoba untuk bangkit untuk naik di atas 6.000. Dan garis MACD memang saat ini juga terlihat masih bergerak turun. Sedangkan untuk broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan hari Jumat kemarin, jika kita lihat terlihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan untuk broker summary, untuk top 1 dan top 3 sebenarnya ini masih ada akumulasi, tapi secara keseluruhan ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi ISE apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya ISE menarik untuk coba dipantau walaupun memang masih beresiko. Bisa coba spekulatif buy apabila ISE minggu depan berhasil naik di atas 6.000. Apabila berhasil naik, bisa coba entry dan hold saya selama 6.000 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek menurut saya masih bisa di sekitar 6.150 sampai 6.200 untuk target take profit jangka pendek. Jadi paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila gagal naik di atas target 6.150 sampai 6.200 karena bisa saja hanya technical rebound sementara. Serta apabila gagal break masih ada potensi turun kembali menuju harga 6.000. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Dharma yang minggu ini juga baru saya analisa beberapa hari yang lalu. Pada saat keluar pemberitaan, pengendalinya masih akumulasi di sekitar daerah supportnya. Dan saat ini bisa kita lihat saham Dharma secara pergerakan sudah mulai membaik kembali. Sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang sehingga saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar 1430. Sedangkan untuk target terdekat menurut saya ada di sekitar 1600. Jadi saham Dharma sebelumnya sempat melemah berada di bawah garis EMA 50, sempat mendekati support EMA 150 walaupun belum sempat menyentuh. Saat ini satu minggu ini berhasil rebound kembali. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing jika kita pantau satu minggu terakhir juga masih masuk akumulasi saham Dharma. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil buy on breakout atau beli di sekitar 1400, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama support EMA 50 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Dharma mencoba untuk break 1600 ternyata masih gagal break. Karena ingat ini resisten lumayan kuat karena beberapa kali sempat menahan kenaikan dari saham Dharma. Dan apabila tepat gagal break bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Saya tunggu kembali di sekitar 1400 untuk re-entry kembali di sekitar daerah supportnya. Ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.